Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Secang, Bapak Budi Saito SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 2 Secang. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara siang hari ini dan tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil mahmud. Izinkan saya selalu membawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya tentang acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, sebelumnya saya minta Bapak Ibu Guru untuk berdiri terlebih dahulu. Kita jalan bersama-sama tepuk semangat ya. Ada yang mau mendampingi saya di depan? Enggak. Tepuknya gini ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Kemudian di sini paradigma baru tentang pembelajaran ini berkembang sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu untuk meningkatkan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini masih ingat ya, profil pelajar Pancasila ada apa aja? Beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan. Terus, oke, boleh sambil nyanyi Bapak Ibu Guru. Boleh sambil tepuk tangan ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah semuanya sudah hafal ya. Selanjutnya di sini boleh main. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini tokoh dari luar negeri ya, Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini untuk ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa oleh murid, tetapi kita harus bisa mengontrol murid itu sendiri. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, Pak, terkait ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini dalam penguatan bujukan dan bentuk-bentuk kontrol itu dapat mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, yaitu suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka juga mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini juga banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membentuk murid-murid berbuat hal tertentu. Dan yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tindakan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan dan akan terbentuk. Di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan tentang dunia. Untuk yang sebelah kiri, tabel di sini stimulus respon tentang dunia. Kemudian untuk yang sebelah kanan, teori kontrol tentang dunia. Di sini realitasnya kebutuhan kita itu sama, tapi untuk tentang dunia, kontrol tentang dunia itu kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya untuk semua orang yang melihat hal itu sama, tapi untuk teori kontrol tentang dunia itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini memasuki poin disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya apa Bapak Ibu? Belajar. Artinya belajar. Nah, di sini disiplin juga mengacu pada diri kita untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai apa? Nilai-nilainya? Nilai-nilai yang dia ini. Oke, kemudian di sini juga disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran. Jadi di sini disiplin positif dari diri kita sendiri, motivasi intrinsiknya untuk berubah, untuk melakukan hal-hal positif. Kemudian di sini juga disiplin itu tanpa adanya imbalan ataupun penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka melakukan suatu hal itu dengan kesadarannya sendiri, tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki apa? Disiplin diri dari diri seorang murid itu sendiri. Kemudian di sini juga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, nah di sini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini untuk contoh nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila itu tadi sudah dinyanyikan ya. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian gotong royong mandiri dan kreatif dan mendapat kritis. Kemudian di sini terkait Ibo Primary Youth Program atau PYP. Di sini juga ada tentang toleransi. Ini di sini berkaitan dengan sosialnya. Sosialnya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingtahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi sosialnya juga harus kita perhatikan, kita bimbing, kita arahkan. Kemudian di sini untuk keterampilan hidup atau life skill-nya. Nah, di sini juga nilai kebajikannya apa? Dapat dipercaya. Jadi kalau dalam diri siswa itu sudah bisa disiplin, dia pasti akan mencerminkan nilai-nilai universal yang sudah atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu mesti ada motivasinya untuk melakukan suatu hal. Monggo Ibu. Pak, ini bukan apa-apa selamat datang. Nah, di sini motivasinya ada 3 poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Coba disampaikan. Hukuman artinya itu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Boleh yang kedua Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. monggo ditulis ya. Bacakan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih Bu Nurani. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Jelas di sini untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kita juga berperilaku itu juga menghindari biar tidak ada sanksi atau hukuman. Kemudian juga kita mendapatkan imbalan, reward. Kemudian juga kita untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini ada motivasi macamnya ada 2. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini untuk poin 1 dan 2 tadi terkait ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapat imbalan itu termasuk motivasi eksternal. Jadi untuk melakukan perilaku yang tadi itu motivasinya yang dari luar itu menghindari hukuman atau sanksi, kemudian juga untuk kita berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Misalnya untuk mendapatkan hadiah, kita ikut pelatihan biar dapat sertifikat. Itu salah satu juga motivasi eksternalnya. Jadi di sini kita bisa melakukan pelatihan, tapi juga kita harus mendapatkan imbalan, salah satunya yaitu berupa sertifikat. Begitu. Kemudian yang motivasi internal di sini yang termasuk itu yang poin 3. Di sini mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan di sini hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi di sini motivasi internalnya, saya ingin dia yang jujur, dia berperilaku, kebiasaannya dia harus bisa untuk selalu berkata yang sejujurnya, sebenarnya, terbuka. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada juga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Boleh Bu Silva membacakan terkait hukuman? Hukuman yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba, yang kedua murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dihindarkan, yang ketiga bersifat satu arah, dan yang terakhir berupa hukuman fisika. Baik, terima kasih Bu Silva. Jadi di sini hukuman juga dilaksanakan secara sepihak.
Misalnya di dalam kelas kita memberi hukuman kepada murid tanpa mereka tanpa kita tahu apa alasannya. Yang penting kamu udah telat langsung berdiri di tengah jalan. Itu juga sudah merupakan hukuman. Di sini hukumannya berupa fisik. Kemudian juga tidak tahu kenapa mereka terlambat, kita tidak mau tahu. Kita langsung menyuruh anak tersebut untuk langsung di tengah halaman, mungkin berempat atau berdiri berapa jam. Itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi boleh dibacakan. Berencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru terlalu memonitor murid. Baik, terima kasih. Nah, di sini untuk konsekuensi biasanya ada kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya konsekuensinya seperti ini. Misalnya Pak Imam, guru olahraga. Di sini beliau memberikan peraturan atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Ada konsekuensi jika ada anak yang terlambat. Nanti mungkin bisa disepakati dari mulai Pak Imam biasanya hukumannya ini. Konsekuensinya apa Pak kalau terlambat? Ya, untuk PJOK kalau terlambat biasanya ada disepakati, ada yang menyapu dulu kelasnya ataupun bernyanyi biasanya. Tapi kalau beberapa kelas memang beda-beda. Untuk kelas 9A sendiri biasanya membersihkan kelas dulu. Itu. Kalau kelas C itu disepakati kemarin bernyanyi, terus ada yang kelas D itu kemarin juga membersihkan papan tulis dan sebagainya. Itu tergantung kesepakatan dari anak tersebut. Baik, terima kasih Pak Imam. Jadi itu salah satu contoh konsekuensi jika terlambat dalam mengikuti pembelajaran olahraga. Menyanyi, pasti semua orang tidak nyaman kalau harus dipaksa menyanyi. Tapi di sini ada konsekuensinya karena mereka terlambat, maka harus ada kegiatan atau aktivitas menyanyi tersebut. Kemudian membersihkan kelas itu juga sama. Itu konsekuensinya kalau mereka terlambat memasuki pembelajaran PJOK. Nah, merasanya tidak nyaman karena harus bersih-bersih dulu, mungkin harus nyanyi dulu baru boleh mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian yang terakhir terkait restitusi. Boleh? Restitusi yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terima kasih Gloria. Baik, nah di sini terkait restitusi, kalau tadi hukuman secara sepihak, jadi murid mengikuti peraturan dari guru tersebut, mereka tidak nyaman, tetap harus melakukan hukuman itu. Kalau konsekuensi tadi kesepakatan antara guru dan siswa tersebut, kalau misalnya terlambat harus bagaimana? Kalau misalnya tidak mencatat nanti ada apa konsekuensinya? Kemudian terkait restitusi. Nah di sini restitusi itu guru dan murid berperan untuk secara bersama-sama kolaboratif. Itu guru membimbing, mengarahkan siswa untuk bisa mencari solusinya sendiri dari apa yang sudah dilakukan murid. Murid melakukan kesalahan dan di sini guru tidak langsung menghakimi, langsung memberi hukuman ataupun konsekuensi, tapi di sini berdiskusi atau berkolaborasi itu terkait masalah itu sendiri. Misalnya tentang bertengkar antar siswa di pembelajaran urat nadi yang kemarin. Nah, itu juga salah satu restitusi yang harus kita lakukan. Kita tidak langsung menghakimi atau langsung menghukum siswa yang berkelahi di kelas itu. Tapi di sini kita harus, kalau misalnya kebetulan kemarin Bu Ratna ke BK dulu ya. Tapi sebetulnya bisa diselesaikan di kelas itu sendiri. Jadi sebelum ke BK kita selesaikan dulu di kelas. Ini kenapa? Kenapa alasannya? Kita cari
bagaimana mereka kok bisa melakukan atau penanganan itu. Dari situ kita bimbing, kita arahkan. Nah, kalau misalnya kemarin contohnya gimana Bu? Berantemnya gimana Bu? Kemarin itu ya pas kemarin di 8B itu ada anak yang berantem. Itu pembelajaran saya kemarin baru selesai saya menerangkan anak itu saya suruh mencatat. Lah untuk Mas Dili itu baru mencatat, sedangkan untuk Mas Agung itu kehilangan ballpoint. Nah Mas Agung itu menuduh Mas Dili yang mengambil. Nah Mas Dili baru nulis, tapi terus Mas Agungnya langsung menuduh terus. Nah terus Mas Agungnya jengkel, Mas Dili juga jengkel, emosi semua. Nah sebenarnya kemarin sudah saya pisah di kelas, tapi saya kewalahan karena mereka langsung berantem terus. Karena saya takut, kayak saya kecil tau, mereka yang bisa semua, terus yaudah saya bawa ke BK. Mungkin sudah tepat dilakukan oleh Bu Ratna. Jadi mungkin kewalahan karena tidak bisa menghadapi dua jagoan yang super ya, yang super. Jadi kewalahan, makanya beliau langsung mengajak BK. Dalam artinya di sini BK juga berwenang untuk menyelesaikan soal tersebut. Tapi bisa juga kalau misalnya memang bisa dikendalikan, itu bisa kita arahkan dengan restitusi di sini. Itu bisa diajak keluar di teras kelas, terus ditanya baik-baik terkait kenapa alasannya itu. Kemudian kalau misalnya alasannya tadi apa Bu? Rebutan ballpoint. Nah di sini bisa dikasih arahan ballpointnya tadi diletakkan di mana. Mungkin lupa ataupun terjatuh atau apa kan kita nggak tahu. Itu juga ditelusuri dulu. Jadi kita menggunakan kalimat yang halus, kalimat yang baik, arahannya untuk mencari solusi. Jadi anak mulai berpikir, oh aku kira rebutan, ternyata ballpointku mungkin dilupa naruh, atau mungkin jatuh, atau memang hilang. Nah terus solusinya bagaimana? Kalau misalnya ballpoint hilang, berarti solusinya harus beli lagi. Kalaupun nanti tidak ada uang, nanti kan bisa dari guru matanya mungkin meminjami dulu. Itu salah satu contoh restitusi. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan dari hukuman dan disiplin. Hukuman itu bisa Ibu baca terkait di layar. Nah di sini sesuatu yang menyakitkan terus terjadi. Tapi untuk disiplin itu ada 2 poin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia sudah melanggar kesepakatan yang dibuat, makanya ada konsekuensinya. Kemudian restitusi merupakan pilihan, ya tadi pilihan tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi. Kemudian untuk hukuman tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, mesti dalam memori murid itu akan terpatri ya. Dulu dihukum sama guru A, dihukum seperti ini, itu akan terngiang sampai mereka dewasa. Nah, di sini juga untuk konsekuensi juga sama, tapi jangka waktu pendek. Karena di sini juga menyadari karena dia melanggar, ada konsekuensinya. Kemudian untuk restitusi ini menguatkan murid. Jadi nanti kalau ada permasalahan lagi, dia jadi mulai berpikir, oh ternyata aku melakukan ini karena ini. Berarti aku harus apa? Apa yang harus aku lakukan agar saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu selanjutnya untuk proyek keyakinan kelas sampai nanti segitiga restitusi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bu Hanifah Laras Panggi. Mohon dipersilakan. Terima kasih Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi dari Bu Laila. Kemudian saya akan melanjutkan materi budaya positif lainnya. Sebelum saya melanjutkan materi, kalau tadi Bu Laila sudah memberikan ice breaking, tepuk semangat. Saya juga sama tepuk semangat, tapi dalam bentuk yang berbeda.
Oke, Bapak Ibu kita eksekusi dulu supaya lebih semangat. Seperti sudah ngatur ya Pak. Ini jam-jam rawan sepertinya. Boleh sambil berdiri ya, biar semangat. Nanti ketika saya mengatakan tepuk 1, Bapak Ibu silahkan tepuk 1 kali dan mengatakan yes. Kemudian ketika saya mengatakan tepuk 2, Bapak Ibu tepuk 2 kali, kemudian mengatakan oke. Kemudian ketika saya mengatakan tepuk 3, maka Bapak Ibu tepuk 3 kali dan mengatakan semangat. Seperti itu. Kita Ibu, kita coba ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Kurang semangat sepertinya, sekali lagi ya. Yang lebih bersemangat biar tidak mengantuk. Ya. Yes, oke. Semangat dulu. Yes. Oke. Oke. Semangat. Biar lebih kerasa semangatnya. Seperti itu tuh. Oke. Saya berikan sama dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Seperti itu. Biar terasa semangatnya. Bisa ya? Kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu, mudah-mudahan biar bisa semangat lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Jadi gak ngantuk kan Pak ya? Terima kasih Bapak Ibu. Monggo silahkan duduk kembali. Sudah semangat lagi ya? Saya akan melanjutkan materi budaya positif lainnya, yaitu keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan keyakinan kelas. Biasanya sudah pernah membuat ya, Bapak Ibu ya? Pernah membuatnya di mana Ibu? Di awal tahun pembelajaran bersama-sama dengan muridnya ya. Keyakinan kelas. Kenapa menggunakan keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa, Mbak Naila? Kira-kira kenapa kok harus menggunakan keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Disusun oleh semua pihak, mengawasi secara intensif, juga memiliki kesadaran akan disiplin. Terima kasih Mbak Naila. Jadi kenapa kita menggunakan keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ketika kita menggunakan keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, disepakati bersama-sama. Sementara untuk peraturan kelas itu biasanya sudah ada aturannya dan secara sepihak. Biasanya pihak satunya biasanya tidak setuju. Seperti itu. Kemudian untuk keyakinan kelas sendiri itu akan memunculkan motivasi dalam diri siswa. Sementara untuk peraturan kelas itu adalah motivasi dari luar. Motivasi dari luar ini adalah ketika siswa itu merasa saya harus melakukan ini supaya tidak diberi hukuman. Sementara kalau keyakinan kelas, mereka akan sadar, saya harus seperti ini karena itu sudah saya sepakati sebelumnya. Seperti itu. Bapak dilanjut. Ketika membentuk keyakinan kelas, ini keyakinan kelas itu kata-katanya bersifat abstrak dan bersifat kebajikan universal secara umum. Kemudian dibuat dengan menggunakan pernyataan yang positif. Kemudian disepakati bersama-sama dengan seluruh warga sekolah ataupun warga kelas, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada kelas atau sekolah tersebut. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi ya, hampir setiap kelas itu keyakinan kelasnya akan berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda, tergantung apa yang disepakati oleh kelas tersebut. Saya yakin kelas saya dengan kelasnya Bu Nuria, kelasnya Bu Retna, kelasnya Bu Remi itu pasti akan berbeda. Tergantung apa yang disepakati oleh kelas tersebut. Kemudian budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Usaha-usaha terbaik kita itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar diri kita sendiri. Biasanya seperti itu. Lanjut, Pak. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Sesuai dengan namanya, kebutuhan bertahan hidup. Ini berkaitan dengan kebutuhan untuk makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan yang kedua, ini adalah kebutuhan kita untuk diterima oleh keluarga, teman, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian rasa dihargai, diterima, menjadi bagian dalam kelompok maupun dalam masyarakat. Yang ketiga, ini adalah kebutuhan penguasaan. Ini biasanya berkaitan dengan harga diri kita. Kemudian keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, orang yang berprestasi, kemudian orang yang diakui, didengarkan, dan sebagainya. Pokoknya kebutuhan kita untuk diri kita, ya, lebih aku seperti ini. Kemudian yang keempat, ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Sesuai dengan namanya, kebutuhan kebebasan ini berkaitan dengan kemandirian. Pilihan kita, ya. Jadi untuk kebebasan itu kita bebas memilih apa yang kita inginkan tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian mencoba hal baru, kemudian mengendalikan diri sendiri. Kebutuhan yang terakhir ini adalah kesenangan. Ini biasanya berkaitan dengan hobi, ya, hobi, kesenangan, permainan, humor, antusiasme, tertawa, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan diri kita. Sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru. Sebagai guru, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, dan manajer. Untuk penghukum, sesuai dengan namanya, ya, ini berarti hobinya adalah menghukum. Ya, sesuai dengan namanya, berarti guru itu senangnya, ya, sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit anak membuat kesalahan, dihukum, ini nanti diberikan ke konsekuensi dan sebagainya. Ya, posisi sebagai penghukum, baik itu secara fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah, saya yakin ini sering saya lakukan dulu dan mungkin masih sampai sekarang. Ya. Biasanya untuk pembuat rasa bersalah itu tidak menggunakan kata-kata yang penuh emosi amarah, tapi biasanya malah lembut, kata-katanya lembut, tetapi kata-katanya itu nyelkis, apa ya istilahnya, jadi membuat anak itu merasa tidak nyaman, membuat anak merasa bersalah. Oh ya, aku melakukan ini berarti aku salah ya melakukan ini. Kemudian berikutnya, sebagai teman, ya, sebagai teman, ya, perlakuan guru ke murid itu juga berarti sama seperti perlakuan kita ke teman kita. Jadi, biasanya dengan menggunakan kata-kata yang persuasif, yang kata-kata yang enak, mengajak, kemudian kata-kata yang nyaman lah, seperti itu. Kemudian pemantau ini artinya adalah mengawasi. Kita mengawasi siswa, biasanya ini berkaitan dengan peraturan yang sudah ada. Biasanya kita nanti mengingatkan siswa, hukumannya apa, konsekuensinya apa, seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling ideal untuk seorang guru. Kenapa? Karena ini adalah posisi yang berpihak pada siswa atau murid kita. Pada
posisi manajer, ya ini biasanya guru itu sudah dalam posisi teman dan pemantau. Jadi sudah pernah mengalami atau sudah punya keterampilan sebagai teman ataupun pemantau. Seperti itu fasenya, jadi teman, pemantau, kemudian manajer. Ya. Dari kelima posisi ini saya sudah pernah semua. Tapi untuk yang manajer sedang saya usahakan. Kira-kira kalau saya tanya Bu Retna, kira-kira posisi kontrol apa yang sudah pernah Bu Retna lakukan ke siswa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya. Itu sering-sering pernah Ibu lakukan ke siswa. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu dalam posisi kontrol tersebut? Yang Ibu rasakan waktu itu? Ya, sudah bersalah. Rasa bersalah dengan siswa gitu. Betul, menyakitkan untuk siswanya. Kalau Bu Sulis, kira-kira posisi kontrol apa yang sudah pernah Ibu terapkan atau Ibu lakukan kepada siswa? Saya merasa pernah jadi teman. Karena dulu istilahnya apa ya, berusaha karena anak-anak seusia SMP itu teman. Kadang mungkin bermasalah di rumah, nggak tahu mau curhat ke siapa, terus kadang curhatnya ke saya. Masalahnya apa, dan berusaha menjadi seorang teman. Untuk manajer belum. Terima kasih Bu Sulis, ini sangat menginspirasi, memposisikan diri sebagai seorang teman, karena murid juga butuh dididikan seperti itu ya Bu. Di sini dari Bapak Ibu guru, saya yakin kelima posisi itu sudah pernah dilakukan semuanya, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadi atau dalam posisi kontrol manajer, berpihak pada siswa, mendampingi mereka menjadi bagian terbaiknya, seperti itu. Untuk contoh kasusnya, misalkan Bapak Ibu, setiap hari Senin kan kita melaksanakan upacara bendera. Ketika ada anak tidak menggunakan atribut seragam pada hari Senin, biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya apa yang kita lakukan? Pengalaman yang pernah saya lakukan dan melihat di sekolah ini, biasanya kita mendekati siswa tersebut untuk menyadarkan diri akan ketidaklengkapan seragam yang mereka kenakan. Kemudian yang kedua adalah untuk pindah posisi dalam baris. Jadi artinya berbaris di pasukan yang tidak menggunakan atribut lengkap. Terima kasih. Kira-kira itu dari posisi kontrol apa itu? Bukan, itu kompleksnya kayaknya. Setelah bisa masuk ke hukum juga bisa, manajer juga bisa, kayaknya kompleks. Terima kasih Bu Rami. Sebetulnya kita sebagai guru itu pasti pernah seperti Bu Rami tadi, kompleks, bisa masuk ke penghukum, bisa masuk ke pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Jadi untuk kasus ini, ya, ketika anak siswa tidak memakai atribut lengkap, ketika kita dalam posisi penghukum, biasanya kita akan langsung menghukum siswa. Misalkan saya berdiri di bagian sebelah barat seperti itu penghukum, itu termasuk dalam hukuman. Ya. Kemudian membuat rasa bersalah ketika siswa itu diminta ke bagian barisan sebelah barat, itu juga secara tidak langsung
langsung membuat rasa bersalah pada anak. Aku di sini dihukum, aku salah karena tidak menggunakan atribut lengkap seperti itu. Kemudian kalau untuk teman ini agak istimewa. Kata-katanya itu akrab. Ketika dalam posisi sebagai teman, biasanya kita itu begini, ayolah jangan melakukan hal itu, sekali ini saja bantu ibu ya, biasanya seperti itu. Seperti kita mengajak ke teman. Kemudian kalau untuk pemantau, besok jangan diulangi lagi ya, beli atributnya sana di koperasi, seperti itu. Sementara kalau dalam posisi manajer, next Pak. Di sini posisi kontrol guru sebagai manajer ini biasanya menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Di sini kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan siswa yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinannya. Misalnya begitu, apa kamu tahu kesalahanmu, kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki ke depannya, seperti itu. Next. Sekarang untuk budaya positif segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah sering mendengar segitiga restitusi? Ya, sudah sering ya Bu. Ada di PMM. Oh ya, di PMM ya Bu ya. Ya, di PMM bagian segitiga restitusi. Ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada bagian menstabilkan identitas, di sini kita sebagai guru itu menstabilkan identitas anak yang sedang melakukan kesalahan. Mereka pasti merasa bersalah. Nah, di sini kita stabilkan identitasnya supaya mereka atau siswa itu tidak terlalu merasa bersalah. Ya, iya, tidak down. Biasanya kalau anak sudah melakukan kesalahan itu biasanya langsung gimana ini dan sebagainya. Jadi ketika kita sedang menstabilkan identitas siswa, ini biasanya kata-katanya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan yang kamu perbuat. Seperti itu. Jadi ini bermaksud supaya nanti ketika anak itu melakukan kesalahan, oh bukan aku loh satu-satunya yang melakukan kesalahan. Orang lain pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu normal dilakukan. Kemudian yang kedua, ini adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di bagian validasi tindakan yang salah, ya, ini kita harus memahami kebutuhan anak atau siswa. Tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ya Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia masih ingat? Masih. Yang pertama apa ya Bapak Ibu? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Oke, kami. Kemudian, ya Pak. Kekuasaan. Penguasaan. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Yang terakhir, kebebasan. Kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Ya. Ketika anak itu merasa kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima itu kurang, anak itu akan melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang bagaimana caranya dia mendapatkan perhatian. Biasanya seperti itu. Caper, ya itu istilahnya seperti itu. Kemudian ketika anak itu kok
Jadi dia nggak bisa jajan di kantin, dia masih lapar dan sebagainya. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar siswa yang menyebabkan tindakan mereka itu apa. Nah, cara memvalidasi tindakan yang salah ini itu dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Misalkan, apa alasannya kamu melakukan hal itu? Ya, karena semua itu pasti ada alasannya. Alasanmu melakukan itu apa? Misalkan alasanmu terlambat karena apa? Alasanmu melakukan hal ini karena kamu seperti apa? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Nanti kalau kita sudah tahu alasannya, maka kita bisa langsung ke langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan siswa itu? Apa yang ia inginkan dari dirinya? Misalkan, oh aku pengen dihargai, aku ingin dimengerti, aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, misalkan. Atau misalkan lagi dia bisa dikaitkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Masih ingatkah kamu dengan keyakinan kelas kita yang sudah pernah kita lakukan itu? Jadi dikaitkan dengan keyakinan, kemudian tanyakan kepada anak, untuk memperbaiki kesalahanmu, kira-kira apa solusi atau apa yang akan kamu lakukan? Jadi setelah menanyakan keyakinan, tanyakan, kira-kira kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahanmu atau menjadi orang yang kamu inginkan, seperti itu. Nah, untuk segitiga restitusi tidak cukup kalau hanya berdasarkan kata-kata saja. Ini perlu prakteknya. Untuk praktek segitiga restitusi, di sini ada kasus, ada siswa bernama Ali. Ya, dia kebetulan mendapatkan nilai yang bagus di suatu ulangan. Dia mendapat nilai 90. Untuk siswa ini termasuk nilai yang tinggi. Kemudian dia bertemu dengan temannya bernama Amira. Kemudian dia tanya, nilaimu berapa? Amira itu menjawab, oh nilaiku 60. Kemudian Ali sebagai siswa ini merasa senang. Kenapa senang? Karena temannya nilainya di bawahnya. Yeay, nilainya lebih tinggi dari Amira. Seperti itu. Makanya kamu gak belajar sih, besok belajar lagi yang lebih keras ya. Gara-gara ini Amira itu nangis. Amira nangis karena apa? Karena Ali mengejek dia. Nah, kemudian pada jam pulang sekolah, guru meminta Ali untuk berbincang-bincang. Nah, ini akan kita praktikkan dalam tahapan segitiga restitusi. Jadi nanti ada yang berperan sebagai seorang guru, kemudian ada yang berperan sebagai Ali. Nanti di sini guru itu tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya Ali dulu. Setelah menstabilkan identitasnya Ali, kemudian validasi tindakannya Ali. Tindakannya Ali itu yang salah yang seperti apa? Bagaimana? Gitu ya? Kemudian yang terakhir, tanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan ke Ali. Oke. Dari kasus ini, dari Bapak Ibu, adakah yang mau mencoba untuk mempraktikkannya? Oke, Bu Ais sebagai mau menjadi sebagai apa Bu? Di sini Bu, untuk praktiknya Bu. Guru. Oke, jadi guru ya Bu ya. Kemudian yang mau praktik sebagai siswanya. Oke, Pak Imam deh Pak. Oke, jadi siswanya. Ya betul. Oke, jadi nanti Pak Imam akan berperan sebagai Ali, kemudian Ais akan berperan sebagai seorang guru yang sedang melakukan tahapan segitiga restitusi. Monggo dipersiapkan dulu Pak Imam dan Bu Ais untuk bisa mempraktikkan segitiga restitusinya. Di sini aja Bu, di depan biar bisa dilihat oleh kami semua.
Sudah siap? Bener. Nanti kalau kurang tepat dikoreksi dulu. Ini Ali kemana ya? Sudah dipanggil kita. Coba tuh. Bentar. Cek. Jadi, kami coba mempraktekkan apa yang sudah tadi diberikan oleh Bu Raras dan juga Bu Laila. Dimulai dari Bu Ais dulu yang memanggil Ali. Iya. Ali kemarin nak sebentar sini. Ya Bu Guru. Ya, Ibu mau ngobrol-ngobrol sama Ali. Ya. Ali tadi sedang apa ketika Ibu panggil? Tadi sedang jajan di kantin Bu sama Anjar. Oh iya, jajan apa tadi? Tadi di sana ada somai Bu, makan lapar. Sekarang sudah kenyang ya? Ya. Ibu mendengar tadi ketika istirahat kamu dan Amira sedang apa ya? Iya Bu, tadi itu setelah ada ulangan saya itu nilainya bagus 90 Bu, baru kali itu saya dapat nilai 90. Lalu saya lewat Amira. Nah, Amira nilainya lebih jelek. Lalu saya berkata pada Amira bahwa nilai Amira lebih jelek dari saya Bu. Lalu apa yang terjadi sama Amira? Saya tidak tahu, tapi Amira menangis Bu di sana. Kamu mendapat nilai bagus itu hebat ya, tapi kalau bisa itu kamu menyadari dulu perlakuanmu dengan Amira itu bagaimana? Ya Bu, saya tahu saya salah Bu. Harusnya saya tidak melakukan seperti itu. Bagus kalau mau menyadari, tidak apa-apa. Bu Ais juga pernah melakukan kesalahan. Kita semua manusia biasa, ya. Ya Bu. Kemudian setelah kamu memahami bahwa kamu bersalah, itu apa yang akan kamu lakukan kepada Amira? Meminta maaf Bu, saya mau minta maaf dengan Amira Bu. Kira-kira kapan meminta maafnya? Secepatnya Bu, habis ini boleh, tapi diantar Bu Ais ya, diantar dulu ya. Oh iya. Ya, saya malu dengan Amira Bu atas perbuatan saya. Artinya kamu telah menyesal. Ya, saya menyesal. Tidak apa-apa, kamu menyesal itu artinya kamu menyadari, nanti Ibu antar. Nah, tapi Ibu ingin tahu ini, kenapa kok kamu mengejek Amira? Kan nilai Anda kamu tahu lebih rendah. Karena biasanya saya nilainya lebih jelek dari Amira Bu. Amira biasanya lebih bagus, makanya saya senang. Lalu saya sambil lewat bicara dengan Amira dan juga berbangga dengan diri saya. Seperti itu Bu. Sekarang Ali sudah pernah membuat keyakinan kelas kan di kelas? Di kelas 9B ada buku keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan teman-teman dan juga wali kelas Bu. Ya. Terus kamu tahu tidak keyakinan kelas yang tidak kamu jalankan apa dengan kejadian tadi? Di keyakinan kelas 9B itu ada sopan, ada menghormati. Mungkin menghormati sesama teman Bu. Iya bagus, artinya kamu sudah melakukan itu belum tadi? Tidak, saya tidak melakukan dan melanggar hal tersebut. Berarti lain kali harus bagaimana selain meminta maaf tadi? Menghormati Amira atas nilainya yang 60 tadi Bu. Saya harap Ali akan menjadi siswa yang bisa menghormati sesama dan tetap memegang teguh keyakinan kelas yang telah dibuat, ya. Bu. Kalau begitu mari saya akan minta maaf sama Amira. Mari Bu, saya diantar Ibu. Oh iya, ayo. Yuk. Mari kita berikan aplaus untuk Fatimah dan Bu Ais yang telah mempraktikkan segitiga
restitusi dengan sangat baik. Terima kasih untuk Pak Imam dan Bu Ais. Kalau tadi kita memperhatikan praktik segitiga restitusi yang telah dipraktikkan oleh Pak Imam dan Bu Ais, ini sudah sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Hal pertama yang dilakukan oleh Bu Ais itu adalah menstabilkan identitas dari Ali yang diperankan oleh Pak Imam tadi. Tadi kalimatnya untuk menstabilkan identitasnya itu tadi adalah tidak ada manusia yang sempurna. Bu Guru pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu sudah memenuhi untuk tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yang sudah dilaksanakan tadi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Tadi Bu Guru itu sudah menanyakan ke Ali, alasanmu berbuat itu apa? Kalau tadi kita perhatikan jawabannya Ali, itu dia pengen merasa diakui, pengen merasa lebih hebat dari Amira. Artinya kebutuhan dasar Ali yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Sehingga dia melakukan hal itu pada orang lain. Di sini adalah Amira. Jadi dia ingin diakui. Kebutuhan penguasaannya masih belum lengkap atau belum cukup, sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang tadi sudah dilaksanakan adalah menanyakan keyakinan. Tadi sudah ditanyakan kepada murid, kepada Ali, keyakinan kelasnya apa yang belum dijalankan seperti itu, dan menanyakan solusinya. Ini adalah tahapan restitusi, segitiga restitusi yang amat sangat baik yang sudah dipraktikkan. Mari beri tepuk tangan sekali lagi. Diharapkan nanti kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan atau menghakimi anak, tetapi kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kita harus tahu keadaan siswa itu seperti apa, kebutuhannya yang belum lengkap itu apa. Jadi kita berusaha supaya siswa itu menjadi lebih baik lagi. Next Pak. Sekarang setelah materi yang sudah kami paparkan, saatnya untuk berefleksi dari Bapak Ibu sekalian. Refleksi. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan berefleksi dengan menggunakan tahapan 4F, atau kalau dalam bahasa Indonesianya 4P. Yang pertama itu adalah facts atau peristiwa. Jadi ceritakan pengalaman mengikuti kegiatan diseminasi ini. Pengalamannya seperti apa? Bapak Ibu pasti bisa menceritakan kegiatan hari ini itu seperti apa. Kemudian feelings atau perasaannya. Selama mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu apa yang dirasakan? Apakah perasaannya senang atau deg-degan karena dari tadi ditunjuk saja? Atau perasaannya mungkin ngantuk gitu kan? Monggo silahkan bisa diceritakan perasaannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, findings atau pembelajarannya. Setelah kegiatan diseminasi ini, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan? Kemudian yang terakhir adalah penerapan. Apa yang atau apa hal baik yang bisa saya lakukan ke depannya setelah kegiatan diseminasi ini? Monggo Bapak Ibu silakan bisa menuliskan di kertas sticky note yang sudah dibagikan oleh rekan saya. Monggo bisa dituliskan langsung ke empat-empatnya. Teks itu peristiwanya. Hari ini tuh apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu? Kegiatannya apa saja? Kemudian feelingsnya,
Ibu setelah melaksanakan kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah penerapannya, future-nya. Bapak Ibu akan melakukan apa sebagai hal baik yang untuk siswa atau untuk Ibu Bapak pribadi? Yang sudah selesai bisa menambahkan di bagian refleksi di depan sana sambil menunggu Bapak Ibu yang masih refleksi. Terima kasih yang sudah melaksanakan refleksi. Yang penting pada intinya gitu. To the point. Sambil menunggu yang belum, mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung refleksinya tadi yang sudah dituliskan. Terima kasih. Monggo Bu Nuria. Ceritakan pengalaman Anda mengikuti pembelajaran ini. Saya merasa sangat senang dan termotivasi karena di sisi lain ada topik dan materi yang sangat bagus. Terima kasih Bu Nuria. Jadi menurut Bu Nuria merasa termotivasi dari kegiatan ini. Alhamdulillah kalau kegiatan ini bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin ada yang mau menyampaikan lagi tentang refleksinya secara langsung, monggo Pak Yusuf. Saya merasa termotivasi dengan materi yang disampaikan, merasa senang dan sedikit lebih paham tentang budaya positif, restitusi dan materi-materi yang sudah diberikan. Saya juga akan berusaha menerapkan apa yang sudah saya pahami barusan terhadap proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kemudian hari. Terima kasih Pak Yusuf atas refleksinya. Jadi dengan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini, saya dan rekan Bu Laila berharap materi ini akan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam penanganan pada siswa-siswi kita, baik di kelas, di sekolah maupun di lingkungan, sehingga nanti akan enggak Bu Laila untuk digambarkan bisa. Jadi nanti dengan diseminasi ini mudah-mudahan menjadi budaya positif dulu untuk kita, menjadi budaya positif untuk diri kita sebagai guru, kemudian bisa kita tularkan kepada rekan-rekan kita yang lain dan akan kita tularkan dan laksanakan pada siswa-siswi kita, sehingga nanti akan tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita ya dengan baik seperti itu. Oke, itu harapan doa kita. Dengan berakhirnya refleksi yang sudah Bapak Ibu tulis dan Bapak Ibu sampaikan, maka berakhirlah kegiatan
pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari pihak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Nurul Farida, saya guru Bahasa Indonesia. Saya senang mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Yang saya dapatkan dari kegiatan ini yaitu segitiga restitusi dan juga keyakinan kelas. Kedepannya saya akan menerapkan keyakinan kelas di kelas saya dan juga saya akan menerapkan segitiga restitusi bila saya menemui siswa yang bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Aris Samsudin. Saya adalah guru IPA di SMPN 2 Secang. Setelah mendapatkan diseminasi dari CGP Angkatan 11, saya merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan saya senang mengikutinya. Di situ saya mendapatkan beberapa materi seperti keyakinan kelas, disiplin positif, dan segitiga restitusi. Nah, dari situ saya memiliki harapan untuk bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah disampaikan ke dalam pembelajaran saya, seperti membuat keyakinan kelas sehingga siswa tidak terpaksa melakukan peraturan atau menjalankan peraturan di kelas dan bisa ikut antusias andil dalam kegiatan pembelajaran maupun peraturan di kelas. Harapannya dari kegiatan CGP ini SMPN 2 Secang bisa lebih bagus lagi, berkarakter dan bisa meraih prestasi yang gemilang.